Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini ya cerah sekali tadi dengan adanya hujan. Sekarang cerah semua ya. Alhamdulillah. Sebelum mulai, Ibu mau absen dulu deh. Udah lama nih nggak absen. Ya. Mulai dari Agung. Ada Agung nggak, Agung? Sudah masuk belum, Agung? Ada nggak, Agung? Belum, Ibu. Belum, oke. Ahmad Al-Fahri. Ahmad Al-Fahri ada? Belum ada, Bu, di forumnya, Bu. Ya. Eka, Ahmad Eka. Hadir, Bu. Ada. Oke. Gimana? Sehat, Ahmad Eka? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Tadi kan habis muji kakak kelas kamu ya. Mantap. Alia. Mana? Assalamualaikum, Alia. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, ada sehat ya? Alhamdulillah. Anissa Lutfiani. Hadir, Ibu. Oke. Anissa Sofia. Hadir, Ibu. Ya, kemudian Ajam. Hadir, Ibu. Ajam, oke. Deviana. Mana Deviana? Belum ada. Hadir, Bu, ada di forum, Bu. Mungkin suaranya nggak bisa. Kedengaran ya. Oke, Farid, mana Farid? Assalamualaikum. Hadir, Bu. Ya, sehat ya. Oke. Fatan. Tadi muncul Fatan. Hadir, Bu. Ya, Helmalia. Ya, Bu. Ya, Helmalia, Hadir, Bu. mana Helmalia? Oke. Hadir, Terus Bu. Jihan. Mana? Assalamualaikum, Jihan. Jihan, Assalamualaikum. Oke, lanjut Kudri. Hadir, Ibu. Kudri sama. Oke, Kudri. Kemudian Mary, hari ini presentasi Mer. Iya, Ibu, hadir, Ibu. Iya, lanjut. Gaos, Janan. Mana Janan? Oke, kita lanjut lagi. Mahesa. Mahesa, mana Mahesa? Di forumnya ada nggak Mahesa? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Jahran. Ya, Bu, hadir, Bu. Oke, ya lanjut. Nabila Safia. Hadir, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nafila Silvani. Hadir, Ibu. Puspa. Hadir, Ibu. Puspa ada tadi. Iya, Puspa ada. Rasti. Ada Rasti. Oke, kemudian Salsa Delia. Salsa. Mana Salsa? Mana Salsa? Assalamualaikum Salsa. Belum ada ya Salsa? Iya. Salva. Hadir, Ibu. Oke. Siti Nurhaliza. Hadir, Ibu. Oke. Torik. Hadir, Bu. Ya. Yuliza. Ada ya Yuliza. Hadir, Ibu. Ya. Jaki. Assalamualaikum Jaki. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Hadir. Oke. Insyaallah ya. Sore ini sebelum mulai pada Ananda yang punya tugas presentasi, maka Ibu akan jelaskan lagi mengenai UAS. Masih ada yang bertanya-tanya mengenai UAS. UAS itu adalah membuat
kan sudah jelas diberikan tugas dari awal membuat produk yang kamu punya atau kamu reseller produk yang lain. Boleh ya reseller. Nah, kemudian bagaimana caranya? Dibuatlah video mempromosikan produk yang kamu punya gitu. Dibuat video, membuat video promo produk yang kamu miliki. Gitu, baik reseller ataupun produk sendiri. Di video tuh, kemudian kamu berbicara bahwa saya menjual produk ini, kualitasnya seperti apa, contohnya kayak begini, harganya segini murah gitu kan, dan lain sebagainya. Nama kamu dari program studi apa, kemudian fakultas apa, universitas apa, dipromosikan tuh dari awal produk yang kamu miliki. Itu saja kan? Sampai dengan harga, sampai dengan kamu sampaikan nomor kontak. Orang kalau lihat produk kamu kemana belinya gitu kan, jadi nomornya ada. Oke, ada yang mau ditanya dulu coba? Ibu jadinya Ya. itu tuh kayak kita tuh presentasi ya. Kan ada ya Bu ya ikan-ikan video produk makanan tuh jadi kayak sekilas-sekilas gitu. Berarti kita buat videonya itu yang kayak kita presentasi produk kita gitu. Iya, betul. Kamu mempromosikan salah satu contohnya. Ini adalah tisu yang lembut, bisa dipakai pada dan lain sebagainya, ya kan? Harganya murah, bisa dan lain sebagainya. Itu kan promosi. Ya kan, membuat produk ini, bahannya dari apa, bagaimana kualitasnya, harganya berapa, dan lain sebagainya. Itu kayak begitu. Makanya kata ibu, coba saling bantu dengan teman. Ketika kamu video kan nggak mungkin bisa sendiri kalau nggak ada stand untuk videonya, ya kan? Jadi kamu bisa bantu temannya, terus saya videokan, langsung kamu videokan, berbicara ini produknya, namanya ini, dan lain sebagainya. Bagaimana kamu mempromosikan satu produk? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Coba. Ibu memperlihatkan produk apa yang lain tuh yang bukan kewirausahaan, tetapi ilmu komunikasi pendidikan itu sudah berjalan. Kan Ibu kemarin nge-share terus ke grup. Coba tonton lihat bagaimana itu adik kelas kamu membuat presentasi materi yang lain, bukan produk kamu, tapi bisa menguasai kan. Nah, sekarang kamu mempromosikan produk sendiri, ya jelas harus lebih menguasai. Jualan kamu, ini kan mau jualan. Ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya kita mempromosikan suatu produk itu contohnya makanan, soto misalnya, Bu. Berarti kita bahannya apa aja gitu Bu ya? Betul. Iya Bu, siap. Terus bila perlu kamu gini, coba rasanya, soto ini nikmat kan gitu. Ada soto tuh, dicoba dicicipin, kemudian rasanya bikin menggiurkan. Kan orang pengen beli tuh sotonya. Ya kan? Udah kebayang nggak, Eka? Udah Bu, udah kebayang. Cara Bu. Promosinya. Ya udah kebayang Bu, suka lihat di YouTube juga. Nah begitu, nanti kan ingat ya, Ibu mau membantu promosikan produk yang kamu punya atau produk orang lain, kamu sebagai reseller. Jangan lupa kontak personnya, ditayangkan nih kalau perlu, kalau butuh gitu. Oke, ya, cukup Bu. Bisa dimengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, mohon maaf, kalau untuk kayak promosi jasa editing itu kayak gimana Bu? Apa sama aja kayak produk makanan minuman gitu, tapi cara promosinya beda gitu? Iya, jadi kamu kan produk editing. Nah, kamu contohkan, nih contohnya gitu kan, yang wajahnya seperti ini, maka setelah diedit akan menjadi ini, ditunjukkan. Nih, ini sebelum, ini sesudah, setelah diedit menjadi begini dan lain sebagainya kan gitu. Ini produk yang sebelum diedit, ini yang sudah diedit. Ini hasilnya seperti itu, gitu. Kebayang nggak, Mahesa? Iya Bu, kebayang Bu. Makasih ya Bu. Ya. Oke, ada lagi?
Jadi saya nama Mahesa dari program studi TP Fakultas Ilmu Pendidikan gitu kan. Kemudian bergerak di bidang jasa editing gitu ya. Nah, kemudian jasa editing saya ini sangat berkualitas, promosi biarpun kata orang bener nggak kamu editingnya bagus. Jasa editing saya adalah sangat yang paling bagus dan Anda jangan ragu untuk memesan kepada saya untuk mengedit produk-produk. Ini saya akan berikan contoh nih yang belum diedit dan ini yang sudah diedit gitu. Oke, cukup? Masih ada yang bertanya nih, jangan sampai kita sebentar lagi loh UASnya. Sampai UAS itu harus sudah beres. Ibu yang sudah masuk duluan itu kan sudah dikasih nilai duluan. Yang udah duluan ngasih maka akan akan duluan dinilai. Jadi sudah plong nih UAS, berarti satu mata kuliah UAS ini sudah selesai. Nanti tinggal mata kuliah yang lain gitu. Oke, ada lagi? Jangan sampai ada yang kelimpungan lagi, kebingungan lagi. Ya, kalau tidak ada, maka Ibu akan sampaikan, berikan waktunya kepada pemateri, kelompok pemateri hari ini. Ya, kalau rasanya cukup, tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan kepada pemateri pada sore ini ya. Silahkan presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan saya paling utamakan, mari kita panjatkan puji dan syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawatan serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati kepada Ibu Haji Ika Suartika, MPD selaku mata kuliah pendidikan kewirausahaan dan teman-temanku dari teknologi pendidikan. BK, pertama-tama mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zan Adiatma dari Teknologi Pendidikan kelompok 3. Saya tidak sendiri. Di sini ada teman-teman saya, itu yang pertama ada Farid Fadilah, Meli Hanayani, dan Rasti Musdalifah Fatagar. Oke, di sini tema hari ini yaitu tentang apa ini? Tentang coba ke atas, maaf, tentang pentingnya observasi ke pengusaha sukses. Oke, sebelum ke presentasi, marilah kita dengarkan hadis terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu thayyibatu shadaqaun li annaha taftahun nafsain tusidul qabla wa tatmulu jaroha wa tushibul goizo wa tulinus salam. Artinya, kata-kata yang baik adalah sedekah, sebab hal itu dapat melangkah jiwa, membahagiakan hati, menyembuhkan luka, meredakan kemarahan, dan menyebarkan kedamaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qaniyah hatta takuna. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi. Oke, langsung. Oke, di sini observasi ya, menurut menurut Nawawi dan Martini. Arti observasi adalah pengamatan sekaligus
penyatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena dalam objek penelitian. Hasil dari pengamatan akan dilaporkan dengan susunan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku. Maaf ya. Slide yang ini nih itu saudara Rasti ya? Rasti ya. Rasti ya. Oh ya, sorry, maaf. Oke, lanjut aja. Lanjut ke bawah. Oke. Sukses yang akan dibacakan oleh Rasti Mustalifah Fatagar. Mohon maaf ya. Terima kasih moderator. Slide berikutnya akan saya bacakan. Apa itu sukses? Menurut Richard Branson, sukses adalah kepuasan melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan dapat memotivasi orang lain. Sukses adalah tentang kesenangan, inovasi, dan kreativitas. Next. Apa itu pengusaha sukses? Jadi pengusaha sukses itu bisa disebut sebagai wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi atau pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Dari beberapa definisi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang wirausaha yang sukses adalah wirausahawan yang telah mencapai tujuan yang telah dibuatnya, atau telah mencapai target yang telah ditentukan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Rasti Mustalifah Fatagar. Mohon maaf ya tadi dipanjangin ya tadi, maaf ya. Selanjutnya slide ke-7 yang akan dibacakan oleh Mary Handayani. Kepada Mary, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu tentang sebetulnya seberapa penting sih kunjungan observasi kita ke pengusaha sukses itu. Nah, bagi seorang wirausaha, kunjungan ke pengusaha sukses itu diartikan sangat-sangat penting gitu. Karena seorang jiwa wirausaha itu perlu memahami makna kualitas jiwa wirausaha gitu. Juga mengetahui makna wirausaha yang berhasil itu yang seperti apa. Next. Nah, kemudian dengan observasi kunjungan ke pengusaha sukses juga bagi seorang wirausaha, kita jadi memahami makna dari sebuah akar keberhasilan seorang wirausaha. Nah, itu semua bisa dipelajari dengan analisa kita observasi ke lapangan tentunya. Nah, yang terakhir, kita jadi bisa mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja sih yang bisa merugikan seorang wirausaha. Next. Nah, jadi kesimpulannya, menjadi seorang pengusaha yang sukses itu pastinya tidaklah mudah. Nah, akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Karena sukses bukanlah hal yang instan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mary Handayani sudah mempresentasikan ya. Selanjutnya slide berikutnya akan dibacakan oleh Farid Fadilah. Untuk Farid, kami persilakan. Oke, baik. Di sini ada manfaat kunjungan observasi ke pengusaha sukses. Nah, untuk mengetahui faktor kebersihan wirausaha, yang pertama, kemampuan merencanakan usaha dan karir. Terus yang kedua, mempunyai visi dan misi. Terus yang ketiga, menemukan dan mempertajam kiat sukses. Terus memiliki keahlian mencapai kemajuan. Nah, terus mampu memajukan taraf hidup diri atau keluarga. Nah, selain itu juga biasanya untuk pemula sikap self-starter dan komitmen. Kedua, kapasitas diri atau saran sebagai pemula memilih usaha sesuai talenta atau skill kompetisi yang sudah ada dalam diri. Dan sikap berani mengambil tindakan, percaya diri. Terus yang keempat, memiliki kecerdasan dalam wirausaha, kreativitas, kerja tim, sabaran, kegigihan, koneksi, dan pemasaran efektif. Nah, lalu kemudian kemauan yang keras.
Nah, terus perjuangan yang tidak mengenal lelah. Nah, selain itu kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan. Terus menggunakan proses pikir positif, dapat menjauhi proses pikir negatif, dan supel dalam bergaul dan yakin akan pekerjaan yang dilakukannya. Oke. Nah, selanjutnya di sini, selain itu juga orang yang hidup pasif dan menyerah pada keadaan. Terus orang yang berjiwa lemah. Terus mental rendah diri, faktor personalitas, dan kebiasaan yang tidak baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Farid. Di sini kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan, menjadi wirausaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Wirausahaan sejati adalah jerih melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan berani mengambil resiko. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih tadi pemateri ya sudah memaparkan tentang pentingnya kunjungan ke pengusaha sukses ya. Jadi kenapa sih seorang calon pengusaha atau kita yang berwirausaha itu mulai, kemudian penting berkunjung kepada pengusaha yang sukses, yaitu berguru. Ya, berguru secara langsung seperti apa ya kesuksesan mereka. Nah, ya tadi sudah dipaparkan, memang cukup singkat, tetapi semoga menjadi bahan juga acuan untuk kita semua untuk mencapai kesuksesan di bidang kewirausahaan. Nah, Ibu tunggu 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan Zahran. Kepada teman-teman TP, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Oke, Kudri. Tentang observasi. Dari tadi saya mendengar observasi itu dipaparkan untuk para calon-calon pengusaha, untuk orang-orang yang awal-awal dalam bidang usaha. Nah, ketika kita sudah berwirausaha dan kita pun sudah sukses, apakah observasi itu masih tetap penting bagi wirausahawan yang sukses, atau memang karena udah sukses jadi tidak usah observasi lagi? Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kudri. Ditampung dulu ya. Berikutnya ada ingin yang ditanyakan kembali? Ayo, baru 1, tinggal tambah 2 lagi, biar pengetahuannya nambah hari ini. Jangan sampai merasa kita sudah cukup, padahal sesungguhnya kita masih banyak kekurangan kita. Ya, silakan nambah 2 dulu.
Assalamualaikum, moderator Jahran. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya, Mas, boleh? Oke, silakan. Ya, saya mau bertanya, kan di dalam laporannya dan di dalam PPT-nya yaitu tentang observasi ke pengusaha sukses, betul nggak? Betul. Ya, di sini saya mau bertanya, apakah ada strateginya nggak terhadap pengusaha tersebut? Maksudnya kayak gimana ya? Bingung sih juga. Maksudnya kayak ada nggak strategi? Kayak intinya gini ya, kita mau sukses tapi harus strateginya kayak gimana ya? Kayak gitu. Nah, itu. Betul. Oke. Gitu ya. Oke. Mas, nuhun. Oke ya. Ya, ditampung dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Patan. Ditampung dulu ya. Siap, Mas. Izin bertanya, Mas moderator. Oh, silakan. Mengeka. Nih, pertanyaannya kan dari tadi kita membahas tentang sukses gitu ya. Saya mau bertanya, menurut kelompok kalian definisi sukses yang sesungguhnya itu yang kayak gimana sih? Kita bisa lihat atau bisa diukur dengan kesuksesan itu menurut kelompok kalian diukurnya dengan apa gitu? Apa dengan uang gitu atau dengan penjualan yang laris manis atau bagaimana menurut kelompok kalian? Definisi sukses itu yang seperti apa? Terima kasih Mas moderator. Oke, terima kasih kepada Ahmad Eka ya. Oke, sudah 3 pertanyaan. Mohon izin untuk berdiskusi ya. Siap, Mas. Oke, silakan. Tadi sudah 3 pertanyaan ya. Silakan. Moderator izin menjawab. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hudri ya. Hudri tadi kan bertanya tentang, ketika kita seorang wirausaha sedang berwirausaha atau ketika kita seorang wirausaha yang sudah berwirausaha dan sudah sukses gitu, apakah observasi masih dikatakan penting gitu? Nah, di sini menurut saya sebagai seorang jiwa wirausaha itu observasi itu sangat penting gitu, karena dari observasi kunjungan itu kita juga bisa nemuin relasi-relasi baru gitu, dan dari kita nemuin relasi-relasi baru kita jadi bisa menjalin kerjasama yang baru gitu, dan itu akan memajukan usaha kita gitu sebagai seorang wirausahawan gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, itu jawabannya cukup bagus ya. Kenapa kita izin nambahkan sedikit ya, Ibu ya. Silakan Ibu, silakan. Silakan Ibu. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa kenapa kita harus observasi ke pengusaha sukses. Nah, yaitu karena kita merasa bahwa kita ada kekurangan, ya kan? Karena kita merasa ada kekurangan, maka kita harus belajar menurut pandangan kita, tapi belum tentu pandangan orang lain. Menurut pandangan kita, bahwa si A ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Nah, kita wajib untuk observasi. Kenapa? Karena akan terjun langsung bahwa bagaimana sih dia memilih perusahaan itu. Ya. Apakah pengusaha-pengusaha sukses juga akan selalu observasi ke pengusaha yang lain? Iya, ya. Pengusaha yang sukses itu menurut pandangan kita, dia merasa bahwa orang lain akan lebih sukses. Jadi dia pun merasa sekalipun dia sudah sukses, tapi dia pun akan merasa bahwa saya ini kurang di sini, karena setiap pengusaha ada sesuatu yang menurut pribadinya adalah kurang.
saya kurang di sini, mungkin dia kurang kepada manajemen, kepada human-nya, kepada anggota di perusahaan itu. Bagaimana ini supaya meningkatkan kinerjanya, padahal produknya itu adalah laris manis, tapi kinerja daripada karyawannya itu kurang. Nah, dia itu selain daripada belajar sendiri dari materi-materi dia, ya, apakah dia ikut privat atau dia ada khusus orang yang dipercaya untuk sebagai konsultan. Nah, dia juga harus berguru kepada orang lain yang sukses di bidang itu. Ya. Jadi agar apa? Agar kita bisa meniru, tidak bisa menjiplak, karena setiap kemampuan itu kan berbeda, ya. Tapi paling tidak meniru. Ya, nah itu ya. Itu ya tambahan dari Ibu. Silakan lanjut. Apakah suara Ibu masih terdengar? Alhamdulillah masih, Ibu. Masih, Ibu. Oke, silakan lanjut. Apa tadi? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Patan. Bagaimana strategi untuk menjadi seorang kewirausahaan sukses itu seperti apa ya, Tan? Ya, Mas, betul. Oke, yang pertama itu perencanaan yang matang. Yang kedua, pengusaha yang kompetensi. Yang ketiga, menjadikan kegagalan sebagai motivasi, kejujuran dan sportivitas, doa yang tiada henti. Dan ada tambahan dari saya sendiri itu kita harus sopan terhadap pembeli itu seperti apa kayak gitu. Itu strategi. Dan kita nominalkan di tempat tersebut, kayak misalkan kita ada di kampung nih. Kita anggarannya itu rendah kayak kecil kayak gitu. Misalkan kayak contoh saya seperti air isi ulang nggak. Kan kalau di kota itu kalau nggak salah itu ada 6.000, 7.000. Ya kalau seperti saya itu kita sesuaikan dengan kondisi lokasi itu seperti apa, kayak saya di pedesaan itu 4.000, kalau diantar itu 5.000 kayak gitu. Dan ini kita harus sopan ke pembeli gitu. Kita harus sopan ke pembeli, kayak kita nawarin mau diantar atau mau dibawa pulang gitu. Cukup? Ya, Mas. Untuk jawabannya alhamdulillah lah cukup. Cukup ya. Apakah teman-teman ingin ditambahkan? Mungkin dari Ibu mau menambahkan. Oke. Jadi tadi izin nama sedikit Jaran. Jadi apa yang tadi disampaikan Jaran itu betul. Jadi attitude itu yang paling utama. Yang dimaksud Jaran adalah attitude, ya, artinya bahwa kita perlakukan bahwa pembeli itu sebagai raja. Nah, ya, Bu. Sebagai itu ya, Jaran maksudnya begitu. Jadi pembeli itu perlakukan oleh kita seperti raja. Baik itu anak-anak ataupun orang miskin, ya kan, yang belanja ke tempat kita kan tidak orang kaya semua atau orang miskin dan lain sebagainya. Jadi perlakukan sama karena mereka adalah sebagai raja. Jadi jangan sampai memilah-milah kalau ke orang kaya, aduh kita itu seperti apa gitu kan. Banyak kan orang memperlakukan kalau ke orang kaya seperti kayak ke apa gitu. Artinya
ininya aja dibawain, itunya dibawain gitu kan. Tapi ke orang miskin dia mandang hanya sebelah mata. Nah, itu tidak demikian. Kita sebagai penjual tetap seperti itu. Terus tadi dikatakan sama Jahran bahwa nominal harga disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Betul ya. Ketika Ibu menawarkan nasi kotak dengan harga tertentu, teman-teman Ibu yang ada di Jakarta mengatakan itu terlampau murah. Nah, sekarang kalau teman-teman yang di Jakarta bisa mengatakan terlampau murah karena dia standarnya ke Jakarta. Nah, kalau di standarnya Bogor tidak akan laku harga itu gitu. Karena harus disesuaikan dengan seperti itu. Terus beda lagi dengan harga kalau kita ke tetangga. Ya, nah ke tetangga yang penting kita dapat ada untung sedikit, tapi kita bisa mereka membeli ke kita, yang tetangga sekitar kita itu lebih murah daripada harga ke tempat lain. Itu diantaranya. Kenapa? Menjaga gitu, menjaga karena kita ada tetangga yang membeli kepada kita, nah harganya harus jauh lebih murah dibandingkan standar harga kita jual. Kenapa? Karena memang kita ke tetangga. Itu diantaranya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Yang penting kita ada untung sedikit, tetapi kita menjaga, ya menjaga untuk kelanggengan usaha kita. Ya, itu yang disampaikan Jahran tuh bagus ya. Jadi Ibu nambah sedikit saja, ya, Pak Tan. Berarti yang bisa saya simpulkan, yang pertama itu kan attitude ya Bu, emang penting sih Bu. Ada attitude kepada customer misalkan Bu ya. Terkadang customer juga bisa menilai apakah pelayanan ini bagus atau tidaknya itu dari attitude benar Bu. Terus yang kedua tadi tentang lingkungan. Nah, di mana harganya itu disamakan dengan lingkungan tersebut, apakah lingkungan di sini bagus atau enggak ekonominya atau berkembang atau enggaknya gitu ya Bu ya. Iya, sesuai dengan lingkungan. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Jahran juga terima kasih Mas. Oke, sama-sama untuk Fatan ya. Satu lagi. Moderator izin menjawab. Oke, silakan. Tadi Bang Eka nanya apa arti kesuksesan bagi kelompok kita gitu. Nah, menurut saya terkadang banyak sekali orang yang menghubungkan antara kesuksesan itu dengan uang gitu. Jadi seakan-akan semakin banyak uang, semakin sukses pula gitu. Nah, menurut saya sukses itu bukan hanya dilihat dari uang gitu. Karena banyak artis atau orang yang memiliki banyak uang, mereka memilih untuk bunuh diri gitu. Nah, simpelnya itu menurut saya orang sukses itu adalah orang yang bersyukur gitu, dan orang yang dapat menggapai sesuatu yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi kesimpulannya kesuksesan itu tidak hanya dapat berupa materi saja gitu, bisa saja keluarga finansial yang baik gitu, sahabat gitu. Jadi menurut saya kesuksesan itu keluarga yang harmonis aja udah bisa diartikan sukses gitu. Ada sistem support yang baik gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Oke, ada yang nambah? Silakan. Oke, baik. Jadi tadi apa yang disampaikan bahwa kesuksesan itu tergantung dari sudut pandang kita memandang sukses itu ya. Jadi apakah sukses itu dipandang hanya dengan materi? Tidak juga. Nah, sekarang sudut pandang dari pengusaha. Nah, seorang pengusaha akan memandang bahwa pengusaha yang lain itu sukses.
Ya, suksesnya seperti apa? Umpamanya, dia mampu menjual produk dengan harga yang sekian, kemudian dengan resellernya yang banyak, dengan produk yang terjual banyak, ya. Nah, itu seorang pengusaha. Tetapi ada kesuksesan yang lain juga yang sesuai dengan pandangan daripada orang-orang tersendiri. Jadi kita memandang kesuksesan itu tergantung dari kita sendiri. Tapi kita ada sudut pandang sekarang adalah kesuksesan seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha ini kita batasi kesuksesan seorang pengusaha. Seorang pengusaha kesuksesan seperti apa? Usaha yang dia miliki mampu ya dia kelola dengan baik dan banyak kebermanfaatan untuk orang banyak. Ya, itu diantaranya. Itu adalah kesuksesan seorang pengusaha. Ya, ada yang mau nambah silakan. Saya boleh nggak, Bu? Iya, silakan tambah. Kalau untuk penambahan tadi orang sukses itu seperti apa ya? Kalau dari pandangan saya sendiri itu orang sukses itu ya dimana orang yang sudah ya emang dibilang sukses sih iya gitu, tapi banyak yang dibilang gini orang kaya tapi nggak sukses gitu. Maksudnya gini, tadi benar yang dikatakan Mary ya, orang sukses itu adalah orang yang pandai bersyukur. Banyak orang kaya tapi nggak bersyukur gitu. Itu apakah bisa dibilang sukses? Ya enggak gitu. Menurut saya sih nggak dibilang sukses karena apa ya? Karena mereka kayak ada yang mereka punya duit banyak tapi kok ada yang kurang gitu. Saya juga kurang tahu ya yang mereka yang kurang itu apa gitu. Bahkan ya ada orang yang kayak orang yang pas-pasan, yang miskin tapi mereka masih bisa bersedekah gitu. Nah, itu menurut saya tuh bisa dibilang sukses lah gitu. Ini mereka biasa aja tapi bisa berbagi ke orang, entah itu berupa sedekahnya berupa uang yang mereka dapatkan dari hasil yang halal gitu, terus berbagi makanan ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu, misalkan pengamen kayak badut jalanan yang kayak gitu. Terus yang paling dipandang oleh Allah itu orang yang paling sukses adalah orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh gitu. Sebelum sholat subuh tuh qobliyah ya, sholat qobliyah subuh. Itu orang yang paling sukses dipandang Allah. Itu yang dari saya sih, Bu. Iya, terima kasih. Betul Mahesa, itu adalah kesuksesan sudut pandang tiap orang berbeda-beda. Termasuk ada pernah teman ibu ya mengatakan begini, ya Allah, si bapak itu udah sukses loh hidupnya, gitu, sudah sukses loh hidupnya. Padahal kalau lihat ekonominya, rumahnya hanya sederhana sekali dan dia penghasilannya juga hanya pas-pasan. Kenapa dia katakan bahwa bapak itu sukses? Karena dia punya anak-anaknya semua adalah hafiz Quran. Nah, itu kan kesuksesan yang pandangan orang bukan materi. Tapi kesuksesan dia mendidik anak, menghantar anak. Nah, jadi itulah kesuksesan yang kita bisa lihat sesuai dengan sudut pandang dari mana kita memandang. Ya, dari mana kita memandang. Makanya tadi Mahesa mengatakan bahwa orang sukses itu adalah orang yang mampu untuk bersedekah sekalipun dengan memiliki kemampuan ekonomi yang sangat kurang. Nah, tadi Ibu sampaikan orang itu sukses dengan kemampuan ekonomi hanya pas-pasan, tetapi dia anak-anaknya adalah hafiz Quran. Itu kan orang sukses. Ya, sudah jelas ya, orang sukses. Kenapa? Karena dia mampu mengantarkan anak menjadi hafiz Quran. Itu pandangan dari orang tersendiri. Termasuk juga kita kan memandang orang itu berbagai macam pandangan. Kalau kita ke pengusaha, oh iya, dia pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena dia mampu menjual produknya, kemudian banyak yang dia
aplikasikan bermanfaat untuk orang lain. Itu kan bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya hartanya mampu untuk orang lain bermanfaat. Kemudian kekayaan yang dia miliki, dia mampu menghidupkan orang banyak, bekerja di tempat dia. Itu kan kesuksesan juga, memperkerjakan banyak orang. Nah, itu adalah sebuah kesuksesan juga, ya. Mampu membuat orang lain senang. Nah, itu juga kesuksesan. Jangan salah. Ketika kita membuat orang lain senang, itu adalah sebuah kesuksesan juga, ya. Jadi kesuksesan, bagaimana kesuksesan ini berdasarkan sudut pandang, banyak sudut pandangnya. Kalau seorang pengusaha, maka akan sudut pandang kesuksesannya ke sini. Seorang kiai, maka sudut pandangnya kemana. Kemudian kita seorang muslim, maka sudut pandangnya seperti apa. Ya, itu tambahan dari Ibu. Masih ada yang mau nambah? Silakan. Ibu, kunci kesuksesan itu ada di yang maaf Bu. Iya Jaki, silakan Jaki. Iya Bu. Kadang orang kayak gini ya Bu. Gimana sih orang yang orang bisa seperti sukses ya? Orang bisa langsung sukses seperti itu ya tanpa jerih payah atau apapun. Ada yang katanya sukses itu bisa instan katanya Bu. Apakah itu perkataan-perkataan yang bohong ya Bu? Karena yang saya ketahui sukses itu ya proses-prosesnya itu lebih sulit, lebih lebih jauh lah, lebih sakit kalau itunya ya. Memperjuangkan kesuksesan itu. Tapi katanya kunci kesuksesan itu ada dari ridho orang tua itu. Ketika orang tua itu ridho, pasti kesuksesan seorang anak tersebut itu dapat dihampiri, dapat digapai gitu. Keridoan dimaksudnya itu ketika dia berperilaku seperti apa, dia keluar kemanapun, ada keridoan yang membekas dalam anak tersebut. Nah, yang saya tanyakan ya Bu, maaf Bu, apakah kesuksesan itu bisa sesimpel yang dikatakan oleh orang-orang ya Bu, yang di sana katanya bisa langsung sukses seperti itu? Ketika seseorang itu berbakti sama orang tua itu menjadi kunci kesuksesan, ya kita berbakti aja sama orang tua, nggak perlu proses atau apa. Nah itu yang saya tanyakan Ibu, apakah mindset atau perkataan orang lain itu benar apa tidak gitu. Yang kita harus lakukan itu seperti apa? Izin menjawab Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Sebenarnya nggak salah juga kalau ada orang bilang gitu. Karena ada beberapa orang yang kunci suksesnya itu dari privilege dia. Misalkan dia dari jaringan orang tuanya. Jadi terus dari kekayaan orang tuanya. Nah, gitu-gitu kan bisa instan banget tuh yang gitu-gitu tuh. Jadi nggak salah kalau sebagian orang bilang kunci sukses itu apa tadi yang Zaki bilang tuh. Mudah dan sebagainya. Kalau misalkan dia punya privilege gitu. Mungkin itu aja lah, dikit lah. Oke, thank you. Oke, ya apa yang tadi dikatakan, kita sebagai umat muslim itu harus meyakini, kembali lagi, bahwa harus meyakini bahwa kesuksesan kita itu tidak terlepas, kita harus meyakini karena kita seorang muslim, harus meyakini bahwa kesuksesan kita adalah atas dorongan doa dari seorang ibu. Dan itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa kita demikian? Karena kita seorang muslim meyakini bahwa doa seorang ibu, ya kan, Ananda juga tahu doa seorang ibu itu melebihi 70 wali. Bayangkan, doa seorang ibu saking tembusnya. Ya, saking tembusnya itu doa seorang ibu. Jadi ketika anak itu tidak menyadari bahwa kesuksesan saya atas doa seorang ibu.
Ya, karena memang sudah dituliskan, karena kita meyakini bahwa kita adalah beragama Islam, bahwa kita meyakini bahwa itu adalah betul. Nah, sekarang begini kembali lagi. Karena kita seorang Islam, kita seorang Muslim, dan harus percaya dengan apa yang kita anut, bahwa kaya, miskin, semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya, jodoh kan gitu, jodoh pati, kalau bahasa Sunda bagja cilaka, itu rahasianya ada di Allah. Itu semua sudah diatur, ya kan? Kalau sekarang Allah tidak ngatur usahanya, coba orang yang harus kaya adalah orang yang pendidikannya banyak. Kalau lihat ke sana. Jadi yang harus kaya itu sesungguhnya orang yang sekolah paling tinggi. Profesor, doktor, embel-embelnya panjang. Ya. Kalau kita lihat ke jenjang pendidikan, bahwa kalau yang berpendidikannya panjang itu profesor, doktor, apa itu pasti kaya. Kalau yang ngaturnya adalah pendidikan. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak demikian. Ketika orang itu oleh Allah ditakdirkan menjadi orang kaya, usaha seberapapun dia akan menjadi. Kalau umpamanya dia hanya jualan ini, tapi dia di dalamnya itu setiap hari, setiap malam itu dia hanya memohon dan meminta kepada Allah agar menjadi berkah. Agar menjadi berkah. Apa yang dia dapat 1000, dia manfaatin dengan baik, itu menjadi berkah. Jadi uang yang 1000 nih, ya itu rahasia dari Allah itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki uang 1000, kemudian saya mau bersedekah 200. Ya. Nah, 800 ini dia syukuri betul dengan dia yang dia miliki, maka itu nggak habis-habis. Beda dengan orang yang tidak bersyukur. Dia akan menghabiskan uang seenak-enaknya, semena-menanya, maka dia akan cepat habis. Jadi kita kembali lagi bahwa tidak bisa harus memakai logika semua. Karena keyakinan kepada Allah itu tidak bisa pakai logika, tidak bisa pakai hitungan matematik. Ini Ibu mau cerita yang kenyataan. Ada orang yang terjadi, jadi dia ketika itu, dan itu ada zaman Rasulullah, sudah ada riwayatnya zaman Rasulullah. Ini di zaman kita sekarang, orang itu sedang kepepet sangat luar biasa dengan kepepet kebutuhan. Nah, dia tidak peduli, hanya duduk di sajadah dan dia zikir terus menerus, dia zikir kepada Allah dengan tangisan. Apa yang terjadi? Dia tidak mimpi, tidak apa, ATM-nya terisi sendiri. Dan itu dialami. ATM-nya terisi sendiri, kemudian dia kaget, ngecek ke bank. Di bank dicek, ini uang dari mana? Tidak ada transferan ke rekening dia. Di bukunya juga tidak ada. Tapi yang ada hanya di ATM. Di ATM dia jumlahnya ada sekian uangnya. Kena masuk logika enggak? Enggak masuk logika. Ketika Allah itu berkehendak, maka terjadilah kehendak itu. Enggak masuk logika. Mana ada? Ada, dan itu juga sudah ada riwayat ketika zaman Rasulullah. Yang masih ingat nggak? Dia akan dipenjara karena dia tidak mampu untuk bayar hutang. Kemudian ketika dia minta izin untuk pulang dulu ke rumah, maka dari pengadilan ditanya, kamu siapa saksi kamu bahwa kamu itu besok mau datang lagi ke sini? Dia mengatakan bahwa saya itu bersaksi, saksi saya adalah Rasulullah. Dia pulang ke rumah, kemudian dia dengan istrinya hanya berzikir dan berzikir. Setelah berzikir itu dia mimpi bahwa besok hari kamu harus ketemu dengan ini, dan ternyata orang itu yang membayarkan hutang tadi. Tapi ternyata ketika disampaikan dalam mimpi bahwa dia itu zikirnya itu diterima oleh Allah, akhirnya yang tadi berutang tadi, yang kita meminjam utang itu, orang itu ya, yang dipinjamin utang, gak usah bayar. Dia juga dapat dari orang lain juga. Sejumlah apa yang dia jumlah utang. Itu kekuasaan Allah.
Ya, jadi kembali lagi kita sebagai pengusaha, suksesnya seseorang itu seperti apa sesuai dengan pandangan kita. Kalau kita seorang pengusaha, maka suksesnya adalah orang tersebut yaitu dengan usahanya yang begitu maju dan banyak bermanfaat untuk orang lain. Kalau suksesnya hanya sukses saja kemudian tidak bermanfaat untuk orang lain, itu bukan orang sukses. Ya, jadi orang sukses adalah orang yang memang usahanya maju, kemudian banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu ya, menurut pandangan kita sebagai pengusaha sukses. Lalu sukses lain lagi, pandangan kita ketika kita melihat orang lain sukses anak-anaknya, yaitu hafiz Quran, itu orang sukses juga. Yaitu pandangan kita sebagai orang muslim. Ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ketika kita menghafizkan anak, maka akan terjadilah kepada kita nanti di akhirat, Allah akan memberikan kepada kita adalah mahkota yang sinarnya sangat terang benderang seperti matahari yang ada di rumah kita. Itu mahkotanya. Apabila kita memiliki anak hafiz atau hafizo. Nah, seperti itu ya. Oke, masih ada yang nambah? Silakan. Oh ya Bu, tadi sedikit cerita ya Bu ya. Tadi ada orang yang tiba-tiba dia dikasih rezeki oleh Allah tanpa gimana ya, kayak sebuah kejutan gitu dari Allah. Dan juga pengalaman dari teman saya juga ya. Dia ini dia udah nyari kerja gitu susah. Dia udah capek-capek nyari kerja, tiba-tiba pas saya ini ngasih saran, ini kan dia nanya nih, ini bro gue gimana ya, gue nyari kerja susah gini. Dari itu saya ngasih saran, lo nanti malam bangun ya, sholat lo lakukan 3 sholat ini, tahajud, istikharah sama witir, udah itu aja. Tahajud 2, istikharah 2, terus sama witir 3, udah lu sholat aja itu 3 sholat ini lu laksanain malam hari. Lu bangun jam 2 ya, habis itu lu zikir sama Allah, minta sama Allah, pokoknya lu ngeluarin kata-kata hati lu, mau lu nangis pun nggak apa-apa gitu loh. Justru orang yang nangis dalam doa itu bakal dikabulkan oleh Allah gitu kan saya bilang gitu ke dianya. Jadi oke, bakal gue lakuin. Ternyata pas dia udah ngelakuin hal itu, 2 minggu kemudiannya dia tiba-tiba ini ada yang manggil dia gitu. Tiba-tiba padahal mah ya dari sekolahnya juga gak ada, dari temannya juga gak ada, dari keluarganya juga apalagi gak ada. Dia tiba-tiba dipanggil gitu dari perusahaan apa gitu, lupa, di Bandung kalau nggak salah. Dia tiba-tiba dipanggil jadi direktur. Jadi bagian manajer kalau nggak salah. Dia tiba-tiba gitu. Ya Allah, tiba-tiba jadi manajer. Padahal kan dia kayak gimana ya namanya istilahnya, kayak karyawan biasa dulunya gitu. Jadi tiba-tiba diangkat jadi manajer, kaget saya juga. Dan alhamdulillah tuh rezeki dia gitu, ya bagus lah gitu. Itu pengalaman saya. Ya itu yang disampaikan oleh Mahesa, bahwa kita harus meyakini, karena kita sebagai umat ya, sebagai hambanya Allah harus meyakini hal-hal yang seperti itu. Contoh, kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka kita tidak bisa sekarang melaksanakan perkuliahan. Ya, kenapa ibu itu tadi jam 8 tidak ngasih kuliah? Kemudian ibu hari ini bisa ngasih kuliah. Ya, itu karena ada izin Allah. Kalau tidak ada, mungkin apa yang terjadi? Kan kita tidak tahu umur kita. Ketika tadi ibu pulang dari kampus, nyupir sendiri, kemudian kalau umpamanya Allah tidak izinkan, ada yang terjadi kan sesuatu kepada ibu supaya ibu tidak bisa kuliah pada hari ini. Tetapi karena diizinkan oleh Allah, maka ibu bisa bertemu. Bisa perkuliahan hari ini. Segala sesuatu, Allah itu segalanya. Kita itu ibaratnya kalau wayang seperti wayang. Coba ini sore hari berbicara seperti ini, ya, kamu catat. Nanti itu apa yang kamu rasakan, terheran-heran dengan perjalanan hidup ini. Oh iya, kok saya tiba-tiba jadi ini ya? Kok saya tiba-tiba jadi ini ya? Karena itu Allah yang menentukan.
Kita mah hanya usaha aja, terus usaha, ngalir aja usaha. Semua nanti Allah yang ngatur. Semua Allah yang ngatur. Ya, seperti itu. Jadi harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, dalam hati kita bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah ya yang campur tangan kepada kita, yang mengatur kita. Kita sebagai pengusaha, usaha aja. Kita belajar kepada orang lain, belajar aja kepada orang lain. Kita berguru, kemudian observasi kepada pengusaha, ya observasi. Kemudian kita meniru saja. Nanti yang menentukan ujungnya, yang menentukan adalah Allah. Ya, yang menentukan Allah. Termasuk Ananda sekarang kuliah saja. Nanti seperti apa, nanti Allah yang ngatur. Nanti Allah yang ngatur, bukan kita. Ya, itu ya yang Ibu bisa sampaikan. Oke, ada yang masih bisa nambah? Cukup? Masih terdengar suara Ibu? Masih Ibu, masih. Oke, masih ada yang mau nambah atau cukup? Kalau cukup silahkan ditutup. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa untuk UAS segera dibuatkan video tentang produk yang Ananda atau reseller produk Ananda, kemudian segera kirimkan, ya. Oke, kalau tidak ada silahkan Jahran ditutup. Jangan lupa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih kepada Ibu. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang miliki. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Ibu juga untuk keluar dari pertemuan ini ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk membantu Ibu. Ya, sama-sama ya, insya Allah. Jangan lupa tugas UASnya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Maesa Ahmad Bang Ahmad. Aduh, Masya Allah itu tadi jawabannya. Terima kasih kepada Saudara Mahesa. Makasih ya. Masya Allah. Makasih ya. Pegang-pegang aja. Makasih. Ya, sekian ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Tunggu Mas. Mas.